Bertemu kembali dengan pelajaran matematika, dan untuk kali ini masih bab 2 ya. Dan pertemuan yang lalu sebetulnya kalian mengerjakan soal ini ya, nomor 2 dan 3. Dan Bapak sudah memberikan contoh untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1. Dan Bapak lihat pekerjaannya hanya sedikit saja yang salah. Isinya rata-rata betul, cuma ada sebagian yang justru yang di bagian tengahnya ada yang salah, terutama nomor 2. Tapi lihat lagi, pokoknya caranya seperti Bapak contohkan pada waktu nomor 1. Jadi dikalikan dengan akar sekawannya. Sebetulnya nanti itu kalian bisa mengerjakan dengan cara cepat ya, yaitu dengan cara mengidentifikasi persoalan akar linear. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk nomor 1, ini adalah hasilnya tak hingga ya, tak hingga. Bapak tidak akan, ini sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian untuk nomor 2 ini min tak hingga ya. Nomor 3 adalah 0 ya. Sebetulnya 3 nomor itu Bapak berikan sebagai contoh tipe-tipe. Jadi asal kita bisa melihat cirinya langsung kita bisa menentukan nilainya. Jadi tak perlu dengan menggunakan akar sekawan, tapi cukup menggunakan sifat-sifat. Coba lihat tipe yang pertama dengan kedua, bedanya apa kira-kira ini ya, yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang pertama ininya lebih besar ya koefisien X-nya daripada yang kedua ya. 3 dengan 2 lebih besar 3, jadi tak hingga. Kalau yang kedua ini, jadi dilihat ini aja koefisien X-nya, 4 dengan 8 lebih besar yang kanan ya, jadi min tak hingga. Jadi yang pertama ini adalah jika ya, ini koefisiennya lebih besar yang kanan. Kalau ini jika lebih besar yang kiri ya. Sementara yang ketiga sama ini. Nah, jika sama dengan itu, kesimpulannya ya. Jadi bisa kalian dengan cepat dengan caranya mengidentifikasi saja ciri-ciri berikut. Jadi kalau kita simpulkan, kalau ada limit AX plus B min CX plus D, nah jawabannya apa? 3 kemungkinan. Bisa tak hingga jika A lebih besar dari C. Bisa min tak hingga jika A kurang dari C, dan 0 jika A sama dengan C. Nah, itu aja kesimpulannya ya untuk latihan pertemuan yang lalu. Biarlah itu sebagai suatu konsepnya kalian mengerjakannya dengan perkalian sekawannya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bentuk pangkat 2. Bentuk pangkat 2. Bentuk pangkat 2. Ini juga Bapak tugaskan pada kalian nanti di nomor berikutnya adalah perkalian sekawannya. Ya, kita bersama-sama dulu mengerjakan perkalian sekawannya.
Berarti ini pengalinya ya, pengalinya ini akar plus akar. Sama ya, ini akar ini semua. Ini juga sama. Jadi sama dengan limit X theta hingga, atau ditulis lagi ya supaya jelas, Bapak tulis lagi. Jadi 4x kuadrat plus 8x min 3, 2x kuadrat, oh ini salah ya, plus 3x plus 5 dikalikan dengan 4x kuadrat plus 8x min 3 tambah ini 2x kuadrat plus 3x plus 5 per sama ini tambah gitu ya, sama ini 4x kuadrat plus 8x min 3, ini 2x kuadrat plus 3x plus 5 ya. Itu pengalian akar sekawannya. Di sini sama dengan limit X menuju theta hingga, ini karena selisih kuadrat maka langsung saja tinggal 4x kuadrat plus 8x min 3 dikurangi 2x kuadrat plus 3x plus 5. Itu bagian pembilangnya ya, bagian pembilangnya. Sekarang bagian penyebutnya tetap. Jadi di sini bagian penyebutnya akar 4x kuadrat plus 8x min 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 5. Itu bagian penyebutnya. Coba ini dioperasikan 4x kuadrat dikurangi 2x, jadi limit X menuju theta hingga bisa langsung dioperasikan ya, yang samanya ini ke sana dengan sana 8x dengan 3x, kemudian min 3 dengan 5 ya. Jadi 4 kurang 2 jadi 2x kuadrat, 8x dikurangi 3x plus 5x, kemudian min 3 min 5 min 8. Ini bagian pembilangnya, per penyebutnya tetap saja plus 4x kuadrat plus 8x min 3, 2x kuadrat plus 3x plus 5 ya. Kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini maka biasa dibagi oleh pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat. Kalau dibagi X kuadrat, jadi sini atas bawah untuk pakai hijau ya supaya kelihatan. Ini dibagi X kuadrat, bawah juga dibagi X kuadrat. Ini ya, dibagi X kuadrat. Maka kalau 2x kuadrat dibagi X kuadrat menjadi 2, 5x dibagi X kuadrat jadi 5 per X min 8, jadi per X kuadrat per X kuadrat di luar, kalau di dalam akar menjadi X pangkat 4, sehingga ini menjadi 4 per X kuadrat 8 per X pangkat 3
min 3x pangkat 4 tambah akar 2 per x kuadrat, karena dibagi x pangkat 4 ya, jadi x kuadrat sama dengan akar x pangkat 4 ya. Jadi yang bawah karena di dalam akar dibagi dengan x pangkat 4 plus 3 per x pangkat 3 plus 5 per x pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya baru dimasukkan tahingganya. Tahingganya dimasukkan. Jadi 2 plus 5 per tahingga 0. Per ini juga akar 0 0 0 tambah 0 0 0. Kesimpulannya 2 per 0. Jadi hasilnya adalah tahingga. Ya, itulah pembahasan limit tahingga bentuk kuadrat ya, akar kuadrat dikurangi akar kuadrat. Nah, jadi nomor 5 ini hasilnya adalah tahingga ya. Sekarang itu untuk contoh nomor 5, dan nanti silakan kalian untuk mengerjakan, tapi harus ini dulu ya dengan perkalian sekawannya nomor 6 dan nomor 7, dan nanti boleh kalian menambahkan dengan kesimpulan, tetapi yang wajib adalah cukup dengan ini aja ya. Kalau misalnya kesimpulannya bingung, cukup kalian mengerjakan dengan akar sekawannya saja. Itu aja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.